Selamat malam, yang kami hormati. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi tentang pasar finansial dan teori suku bunga. Saya Darby akan membacakan tentang pasar finansial. Mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan, seperti saham dan obligasi. Ciri-ciri pasar finansial ada 3. Yang pertama, pada dasarnya bekerja dengan menyatukan pembeli dan penjual dalam beberapa aset atau kontrak. Yang kedua, dibuat dengan membeli dan menjual berbagai jenis instrumen keuangan. Yang ketiga, sangat bergantung pada transparansi informasi. Selanjutnya, fungsi pasar finansial. Fungsi pasar finansial ada 4. Yang pertama, pasar menentukan harga aktiva yang diperdagangkan melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Yang kedua, pasar keuangan menyediakan suatu mekanisme bagi investor untuk menjual aktiva kewajibannya. Yang ketiga, kemampuannya untuk menurunkan biaya transaksi atau biaya pencarian dan biaya informasi. Yang terakhir, mengalokasikan dana secara efisien dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Dan saya Mary akan membaca atau membahas jenis-jenis pasar finansial. Yang pertama, pasar modal atau pasar saham. Pasar modal atau pasar saham adalah merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang kedua, pasar uang. Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Pertemuan ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara. Pasar uang muncul karena ada transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat berharga jangka pendek, umumnya di bawah 270 hari. 3. Pasar derivatif. Pasar derivatif adalah pasar keuangan bagi perdagangan derivatif. Pasar derivatif ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu bursa berjangka derivatif dan perdagangan derivatif di luar bursa. Yang keempat, pasar forex. Pasar forex atau pasar valuta asing. Forex trading adalah perdagangan falas atau valuta asing di seluruh dunia untuk mendapatkan keuntungan. Selisih antara nilai jual dan beli jadi keuntungan seorang trader. Contohnya, sederhana misalnya kamu membeli mata uang USD saat sedang rendah, lalu menjualnya saat nilai sedang tinggi. Yang kelima, pasar komoditas. Pasar komoditas ini adalah tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran komoditas dan derivatifnya. Pihak penjual dan pihak pembeli barang-barang komoditas bertemu di bursa tersebut. Selain pembeli dan penjual, ada pula perdagangan perantara yang dikenal dengan komisioner dan makeler. Pasar kriptokurensi adalah pasar yang memiliki tingkat perubahan dan fluktuasi sangat tepat dan ekstrim. Dalam jangka waktu beberapa jam saja, sebuah kriptokurensi dapat mencapai kenaikan harga sampai dengan 1000%. Instrumen pasar keuangan. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia. Surat berharga dalam uang rupiah yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai bentuk pengakuan utang dengan jangka pendek dengan sistem bunga atau diskon. Yang kedua, surat berharga pasar uang. Surat berharga dikeluarkan oleh bank sebagai surat pelunasan utang atas persetujuan atau tanda tangan nasabah. Yang ketiga, sertifikat deposito. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan jumlah tertentu dan bisa dipindah tangankan. Yang keempat, interbank call money. Instrumen pasar uang yang berfungsi untuk mengalihkan sementara kelebihan uang jangka pendek dari bank. Yang kelima, commercial paper.
Perdagangan inventaris atau biaya pengelolaan modal kerja dalam waktu pendek yang dimanfaatkan sebagai pilihan untuk tambah modal. Treasury bills, instrumen pasar uang berupa penerbitan surat utang oleh pemerintah untuk dibuka kepada masyarakat luas dalam jangka waktu pendek. Teori tingkat suku bunga. Yang pertama, teori klasik. Bunga adalah harga dari penggunaan loanable funds atau harga yang terdiri dari pasar dana investasi dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, teori Keynes menekankan adanya hubungan langsung antara tingkat bunga yang harus dibayarkan dengan unsur permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Yang ketiga, teori modern menekankan suatu tingkat bunga keseimbangan umum dalam perekonomian bila memenuhi keseimbangan di dana investasi atau pasar barang dan keseimbangan pasar uang. Berikutnya merupakan grafik keseimbangan tingkat bunga. Di sebelah kiri ini adalah bentuk grafik teori klasik, sedangkan yang di sebelah kanan adalah bentuk teori Keynes. Jenis-jenis suku bunga. Suku bunga ada 5, yaitu suku bunga tetap, suku bunga efektif, suku bunga mengambang, suku bunga anuitas, suku bunga flat. Suku bunga tetap, suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo selama jangka waktu kredit. Suku bunga efektif, suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Suku bunga mengambang, suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga di pasaran naik, maka suku bunganya juga ikut naik. Begitupun sebaliknya. Suku bunga anuitas, metode ini mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulan. Suku bunga flat, suku bunga yang menghitungnya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Berikut ini ada 3 bentuk rumus. Yang suku bunga efektif ini rumusnya bunga sama dengan SP kali I kali buka kurung 30/360 tutup kurung. SP merupakan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya, I suku bunga per tahun, 30 jumlah hari dalam 1 bulan, 360 merupakan jumlah hari dalam 1 tahun. Suku bunga anuitas, rumusnya bunga sama dengan SP kali I kali buka kurung 30/60, dan satu lagi merupakan total angsurannya tuh mencarinya dengan angsuran pokok tambah angsuran bunga. TA itu merupakan total angsuran yang memiliki rumus PP kali I per 1 kurang 1 per buka kurung I kurang I tutup kurung N. Suku bunga flat memiliki rumus suku per bulan sama dengan buka kurung P kali I kali T tutup kurung bagi JB. Struktur resiko tingkat suku bunga. Resiko kegagalan. Kemungkinan obligasi gagal jual karena ketidaksanggupan penerbit obligasi membayar bunga atau nilai nominal pada saat jatuh tempo. Likuiditas. Penurunan likuiditas obligasi perusahaan karena sulit diperdagangkan dan biaya penjualan naik, mengakibatkan penurunan permintaan. Pajak pendapatan. Pajak pendapatan dibebankan kepada pendapatan kupon obligasi perusahaan, namun tidak dibebankan pada pendapatan kupon obligasi pemerintah. Pengatur tingkat suku bunga. Pengatur tingkat suku bunga ini ada 4, yaitu adalah pinjaman sederhana, pinjaman bayaran tetap, obligasi kupon, serta obligasi diskonto atau tanpa kupon. Saya Charles Darwin akan membahas faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Yang pertama yaitu kebutuhan dana, persaingan kebijakan pemerintah, laba yang diinginkan, jangka waktu, kualitas jaminan, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, dan produk yang kompetitif. Komponen suku bunga terbagi menjadi 3, yaitu biaya bunga dana, margin keuntungan,
biaya operasional. Biaya bunga dana, biaya yang diperbayarkan terhadap dana masyarakat baik berupa tabungan, giro, dan deposito. Margin keuntungan yaitu laba atau keuntungan yang diinginkan diperoleh bank, dan biasanya dalam presentasi tertentu penentuan besarnya laba juga sangat memperhatikan sektor-sektor yang dibiayai. Yang terakhir yaitu biaya operasional, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Dampak perubahan suku bunga. Gross domestic product. Sebagai indikator tingkat kesehatan pertumbuhan ekonomi negara, apabila peningkatan suku bunga mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi, maka interest rate perlu dinaikkan, demikian juga sebaliknya. Yang kedua, tingkat pengangguran. Karena interest rate naik, para pelaku usaha juga akan menahan untuk meminjam modal demi menghindari bunga tinggi. Kondisi ini berakibat pada pengetatan keuangan usaha sehingga penggunaan tenaga kerja juga berkurang. Dan yang ketiga yaitu KPR. Kenaikan interest rate menghambat daya beli masyarakat terhadap perumahan baru dan KPR. Karena tingginya harga rumah dinilai tidak sejalan dengan kenaikan upah. Baik, saya Kresti akan menjelaskan tentang hubungan inflasi dengan suku bunga. Inflasi dan suku bunga itu punya korelasi yang terbalik. Ketika suku bunga turun, maka permintaan terhadap pinjaman itu akan jauh lebih banyak. Kenapa? Karena masyarakat akan memilih untuk meminjam lebih banyak uang daripada menabung. Uang-uang yang dipinjam itu akan diperbelanjakan. Nah, semakin banyak uang yang dibelanjakan, maka tingkat inflasi mengalami kenaikan. Karena apa? Karena inflasi adalah banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tapi ketika suku bunga naik, maka permintaan terhadap pinjaman itu menurun. Kenapa? Karena masyarakat jauh lebih memilih untuk menabung karena tingkat dari pengembalian tabungan lebih tinggi. Hal inilah yang akan berimbas pada lebih sedikitnya jumlah yang akan dibelanjakan, yang mengakibatkan menurunnya sebuah inflasi. Selanjutnya, tentang yield curve. Yield curve itu adalah sebuah kurva yang menggambarkan imbal hasil dari satu atau beberapa obligasi pada berbagai tahun jatuh tempo. Yield curve sendiri itu sama seperti kurva pada umumnya. Tapi di sini sumbu X itu menandai sebuah tahun, sementara sumbu Y itu menggambarkan besaran dari imbal hasil. Kemudian 3 bentuk dari yield curve. Yang pertama itu kurva normal. Kurva normal itu pergerakan garisnya miring ke atas yang menunjukkan imbal hasil obligasi terus peningkatan seiring berjalannya waktu. Lalu yang selanjutnya ada kurva datar. Kurva datar ini bisa muncul bila imbal hasil yang didapatkan oleh investor itu normal. Kondisi ini itu bergantung pada keadaan ekonomi dari suatu negara. Kemudian selanjutnya kurva terbalik. Pergerakan garis dari kurva terbalik ini itu miring ke bawah yang menunjukkan imbal hasil dari obligasi jangka panjang akan terus menurun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.